Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Edi Supriyadi SPD selaku guru Penjaskes, saya Muhammad Rizky dari kelas 12 X1 akan mempresentasikan materi tentang pertahanan dan penyerangan dalam permainan sepak bola. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat deskripsi singkat mengenai pengertian bola besar sepak bola, bola voli dan basket, dan pengertian strategi dan taktik. Nah, pengertian bola besar sepak bola, bola voli dan basket merupakan permainan tim atau kelompok. Sebuah tim membutuhkan taktik dan strategi dalam bertanding yang bertujuan untuk mempermudah kerjasama agar kesempatan menang lebih besar. Kemudian pengertian strategi dan taktik. Strategi merupakan siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah pertandingan. Strategi yang diterapkan bisa dengan pola menyerang maupun pola bertahan. Kemudian taktik. Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir dalam menerapkan taktik-taktik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif untuk memperoleh kemenangan. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama itu adalah pola penyerangan sepak bola. Pola penyerangan diartikan sebagai bentuk susunan pemain yang dipasang untuk melakukan serangan dan mencetak gol atau memasukkan bola gawang ke gawang lawan. Macam-macam pola penyerangan dalam permainan sepak bola itu diantaranya adalah taktik bermain ruang kosong. Nah, berupaya untuk mencari ruang kosong dan dari marking atau penjagaan pemain lawan, seperti pola yang dimainkan pemain nomor 1 dan nomor 2 pada gambar di samping ini. Kemudian, pola tersusun baik dalam situasi menggiring bola maupun tidak. Posisi menyerang bersamaan baik yang menguasai bola dan yang tidak menguasai bola, memanfaatkan lebar lapangan. Kemudian taktik bermain ketat atau jeli dalam melihat peluang. Walau dalam situasi tinggal berhadapan dengan goalkeeper lawan, pemain nomor 2 melihat posisi nomor 1 lebih besar peluang untuk mencetak gol. Kemudian pola penyerangan sepak bola dapat dilakukan dengan catatan harus ada. Yang pertama, pemain yang mengatur serangan. Yang kedua, pemain yang membantu serangan. Ketiga, pemain yang tugasnya adalah mencetak gol. Yang keempat, pemain yang tugasnya adalah memancing pemain bertahan lawan untuk meloloskan timnya dalam bentuk menyusun ritme serangan. Kemudian aktivitas pembelajaran pola penyerangan dalam sepak bola. Nah, aktivitas pembelajaran level 1 atau Games Change Player 5 versus 5. Nah, alatnya yaitu bola plastik atau bola standar, kon atau benda lain yang dapat digunakan untuk gawang. Kemudian lapangannya itu berukuran 5 x 5 meter. Nah, tahapan-tahapannya yaitu kalian membuat kelompok dengan jumlah 7 orang, 4 orang sebagai regu penyerang, 2 orang sebagai regu bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Kemudian yang kedua, membuat lapangan bersama-sama dengan ukuran 5 x 5 meter. Yang ketiga, bermain dengan aturan 4 orang, berusaha untuk menyerang, memasukkan bola ke gawang, dan 2 orang bertahan dengan berupaya merebut bola. Yang keempat, berupaya bermain menyerang dari sisi sayap. Yang kelima, tentukan waktu bermain dan jumlah gol masuk. Yang keenam, jika sudah masuk sebanyak 2 gol, maka regu bertahan diganti atau change player dengan tim lain. Yang ketujuh, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada gol, maka tim yang penyerang yang diganti atau change player. Kemudian aktivitas pembelajaran level 2 atau Games Challenge Player 6 versus 4. Alatnya yaitu sama, bola plastik atau bola standar, kon atau benda lain yang dapat digunakan untuk gawang, dan lapangannya berukuran 9 x 9 meter. Nah, tahapannya
kalian membuat kelompok dengan jumlah 10 orang. 6 orang sebagai regu penyerang, 3 orang sebagai regu bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Kemudian nomor 2, membuat lapangan bersama-sama dengan ukuran 9 x 9 meter. Kemudian bermain dengan 4 orang yang berusaha untuk menyerang, memasukkan bola ke gawang, dan 2 orang bertahan dengan berupaya merebut bola. Kemudian bermain menyerang dengan bola-bola pendek atau passing pendek. Kemudian tentukan waktu bermain dan jumlah gol masuk. Kemudian jika sudah masuk sebanyak 2 gol, maka regu bertahan diganti atau change player dengan tim bertahan lain. Dan terakhir, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada gol, maka tim penyerang diganti dengan tim lain. Kemudian yang kedua itu pola pertahanan sepak bola. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Nah, taktik juga dapat dibedakan menjadi yang pertama itu man-to-man defense atau setiap pemain membayangi satu lawan atau satu lawan satu. Kemudian zone defense, setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Kemudian kombinasi yaitu taktik man-to-man defense atau zone defense dipandukan. Syarat kombinasi menerapkan taktik dalam pertandingan harus paham terlebih dahulu tentang taktik yang akan digunakan baik secara individu atau tim. Penjelasan taktik sebagai berikut. Yang pertama itu taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Yang kedua, grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan 2 orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Dan terakhir, kolektif taktik. Kolektif taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran pola pertahanan dalam sepak bola. Nah, aktivitas pembelajaran level 1, game change player 4 versus 4. Alatnya yaitu sama yang seperti tadi, bola plastik atau bola standar, kon atau benda lain yang dapat digunakan untuk gawang. Kemudian lapangannya berukuran 5 x 5 meter. Nah, tahapannya itu kalian membuat kelompok dengan 9 orang, 4 orang sebagai regu penyerang, 4 orang sebagai regu bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga lawang. Yang kedua, membuat lapangan bersama-sama dengan ukuran 5 x 5 meter. Yang ketiga, bermain dengan aturan 4 orang berusaha untuk menyerang, memasukkan bola ke gawang, dan 4 orang bertahan dengan berupaya merebut bola. Yang keempat, berupaya bermain dengan pola man-to-man defense. Yang kelima, tentukan waktu bermain dan jumlah gol masuk. Yang keenam, jika sudah masuk sebanyak 2 gol, maka regu bertahan diganti chance player dengan tim bertahan lain. Nah, yang terakhir, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada gol, maka tim yang penyerang yang diganti dengan tim lain. Kemudian formasi dalam bermain sepak bola. Dalam menerapkan pola penyerangan dan pertahanan, maka harus sesuai dengan formasi yang dipilih. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Nah, beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam permainan sepak bola. Di antaranya itu formasi 4-4-2, 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Kemudian formasi 4-4-1-1, 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Kemudian formasi 4-2-4,
4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. Formasi 4-3-2-1, 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, 2 pemain tengah serangan, dan 1 pemain depan. Formasi 4-3-2-1, 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 1 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Formasi 3-4-3, 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 3 pemain depan. Kemudian terakhir formasi 3-5-2, 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.